Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Alvina Apriliana dengan NIM 22505004 dan Feby Febriani Putri dengan NIM 22505007 dan Nurul Nurhaliza Supranaya dengan NIM 2250500012. Di sini kami akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran matematika. Adapun materi yang akan dibahas, pertama, indeks kesukaran. Kedua, membuat soal tes kemampuan penalaran matematis. Ketiga, membuat pernyataan ranah afektif self-efficacy. Di sini saya akan memaparkan tentang indeks kesukaran. Pengertian indeks kesukaran. Indeks kesukaran adalah angka yang menunjukkan sukar atau mudahnya butir soal yang dilambangkan dengan huruf P. Nilai P ini terletak antara 0 dan 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar nilai P, maka butir soal semakin mudah. Dan sebaliknya, jika nilai P semakin kecil, maka butir soal semakin sukar. Adapun kegunaan tingkat kesukaran butir soal bagi guru yang pertama, sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang biasa. Selain itu, adapun bagi pengujian dan pengajaran. Yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Kedua, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberi masukan kepada siswa. Yang keempat, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang biasa. Yang kelima, merakit tes yang memiliki ketepatan dalam soal. Adapun tingkat kesukaran sebagai prediksi suatu soal. Prediksi butir soal kategori mudah. Yang pertama, pengecoh butir soal itu tidak berfungsi. Yang kedua, sebagai besar siswa menjawab benar butir soal tersebut. Selain itu, ada juga prediksi butir soal kategori susah. Yang pertama, butir soal itu mungkin salah kunci jawaban. Yang kedua, butir soal itu mempunyai 2 atau lebih jawaban yang benar. Yang ketiga, materi yang ditanyakan belum diajarkan atau belum tuntas pembelajarannya. Yang keempat, materi yang diukur tidak cocok ditanyakan dengan menggunakan bentuk soal yang diberikan. Yang kelima, pernyataan atau kalimat soal terlalu kompleks dan panjang. Berikut beberapa pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang, dan sukar. Di antaranya, pertama, jumlah soal, kedua proporsi jumlah soal. Selain itu, ada juga untuk menentukan kriteria soal. Yang pertama, abilitas yang diukur dalam pernyataan tersebut. Kedua, sifat materi yang diujikan. Ketiga, isi bahan yang ditanyakan sesuai dengan bidang keilmuannya, baik luasnya maupun kedalamannya. Berikut adalah jenis-jenis indeks kesukaran. Yang pertama, analisis kesukaran soal pilihan ganda. Memiliki rumus, yakni P sama dengan B per CX, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Kriteria kesukaran ditafsirkan oleh Robert L. Thorndike dan Elizabeth Higgins sebagai berikut. Tingkat kesukaran mulai dari 0,00 sampai dengan 0,30, interpretasinya sukar. Mulai dari 0,30 sampai dengan 0,70 termasuk kategori sedang, 0,70 sampai dengan 1,00 termasuk kategori mudah. Yang kedua, analisis
Kesukaran soal uraian dirumuskan dengan indeks kesukaran sama dengan min atau rata-rata dibagi dengan skor maksimum yang ditetapkan. Memiliki kriteria indeks kesukaran menurut Daryanto pada buku Evaluasi Pendidikan cetakan ke-6, halaman 180 sampai dengan 182 sebagai berikut. Tingkat kesukaran 0,0 sampai dengan 0,30, interpretasinya sukar, 0,31 sampai dengan 0,70 termasuk interpretasi sedang, sedangkan 0,70 sampai dengan 1,00 termasuk interpretasi mudah. Contoh analisis indeks kesukaran butir soal pilihan ganda. Nomor 1, hasil pembagian dari 18 dibagi 3 adalah A 4, B 6, C 8, D 7. Jawabannya B 6. Pada nomor 2, hasil perkalian dari 2 kali 12 adalah A 24, B 20, C 30, D 34. Jawabannya adalah A 24. Pada nomor 3, hasil pengurangan dari 50 dikurang 25 adalah A 30, B 20, C 25, D 15. Jawabannya adalah C 25. Soal nomor 4, hasil dari 2 ditambah 3 ditambah 5 adalah A 20, B 15, C 10, D 8. Jawabannya adalah C 10. Dan pada nomor 5, hasil dari 100 dikali 0 ditambah 15 adalah A 0, B 15, C 100, D 150. Jawabannya adalah B 15. Data hasil jawaban siswa. Berikut ini adalah data dari hasil jawaban siswa pada soal nomor 1 sampai 5 yang tadi. Pada soal nomor 1, dapat diketahui bahwa banyaknya siswa yang dapat menjawab soal nomor 1 itu ada 6 orang. Sehingga dan juga dapat diketahui bahwa jumlah yang mengerjakan tes tersebut ada 10 orang. Sehingga pada nomor 1, indeks kesukarannya 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Pada nomor 2, yang berhasil menjawab benar itu ada 8 orang. Sehingga indeks kesukarannya pada nomor 2 adalah 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Dan pada soal nomor 3, yang berhasil menjawab benar itu ada 7 orang. Jadi indeks kesukarannya ada 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Pada nomor 4, yang berhasil menjawab benar itu ada 10 orang. Dan totalnya juga ada 10, jadi indeks kesukarannya itu 10 dibagi 10 sama dengan 1,0. Pada nomor 5, yang berhasil menjawab benar itu ada 9 orang. Sehingga indeks kesukarannya itu 9 dibagi 10 sama dengan 0,9. Nah, dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1, 0,60 termasuk kategori sedang, 0,80 itu pada soal nomor 2 termasuk kategori mudah, pada soal nomor 3, 0,70 termasuk kategori sedang atau mudah, dan pada soal nomor 4 itu 1,00 termasuk kategori mudah. Pada soal nomor 5, 0,90 termasuk kategori mudah. Contoh analisis indeks kesukaran butir soal uraian. Soal esai 1. Hitunglah perkalian 4 kali 4 kali 2. Jawaban 4 kali 4 kali 2 sama dengan 32. Nomor 2, hitunglah pembagian 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nomor 3, Sally membeli apel sebanyak 150 biji.
Sally memberikan apel tersebut kepada saudaranya sebanyak 50 biji. Lalu Sally memakan apel tersebut sebanyak 20 biji. Hitunglah sisa apel yang Sally punya. Jawabannya 150 dikurang 50 dikurang 20 sama dengan 80. Data hasil jawaban siswa yang telah menjawab nomor 1 hingga 3 tersebut. Di sini terdapat poin-poin yang telah ditetapkan dan poin tertingginya juga. Dapat kita amati, di sini jumlahnya ada 10 siswa. Sehingga untuk mencari rata-ratanya, kita harus menjumlahkan poin-poin tersebut. Kita mengerjakannya pada nomor 1 terlebih dahulu. Di sini ada 30 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Hasilnya 260. Karena siswanya ada 10, jadi 260 dibagi 10 sama dengan 26. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata dari soal nomor 1 itu 26. Dan untuk nilai maksimumnya, itu di sini ambil nilai terbesar, yakni 30. Sehingga indeks kesukarannya itu rata-rata dibagi dengan nilai maksimum. 26 dibagi dengan 30 sama dengan 0,86. Selanjutnya, pada soal nomor 2, kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Di sini kan kita sudah lihat bahwa seluruh siswa memiliki poin yang sama, yakni 30. Sehingga kita langsung saja hitung seluruhnya itu ada 300. Karena jumlah siswanya itu ada 10, maka 300 dibagi 10 sama dengan 30. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui bahwa nilai maksimumnya itu 30 karena sama rata. Sehingga indeks kesukaran pada soal nomor 2 adalah 30 dibagi dengan 30 sama dengan 1,00. Selanjutnya pada soal nomor 3. Di sini sudah diketahui bahwa nilainya itu ada 40, 30, 20, 40, 40, 40, 20, 30, 40, 20. Kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya itu 320 dibagi 10 sama dengan 32. Itu untuk nilai rata-ratanya. Dan untuk nilai maksimumnya, kita lihat nilai yang paling tinggi pada soal nomor 3 ini. Di sini kita lihat bahwa nilai yang paling tinggi itu adalah 40. Sehingga indeks kesukarannya pada nomor 3 itu adalah 32 dibagi dengan 40 sama dengan 0,8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada soal nomor 1 tingkat kesukarannya 0,86 termasuk interpretasi mudah. Soal nomor 2, tingkat kesukarannya 1,00 termasuk interpretasi mudah. Dan pada soal nomor 3, tingkat kesukarannya 0,8 termasuk interpretasi mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Feby Febriani Putri. Selanjutnya, pembahasan mengenai kemampuan penalaran matematis. Yang akan dibahas di sini itu adalah apa itu definisi penalaran matematis, yang kedua, apa saja indikator kemampuan penalaran matematis, yang ketiga itu ada contoh kisi-kisi kemampuan penalaran matematis, dan selanjutnya ada contoh soal tes kemampuan penalaran matematis. Definisi penalaran matematis. Menurut Sodik, pada tahun 2014, penalaran matematis merupakan kegiatan suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar-benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Pengertian selanjutnya, kemampuan penalaran matematis adalah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya ada indikator kemampuan pengenalan matematis. Menurut Romadina dalam Hendriana et al. Pada tahun 2017 halaman 30, yang merajuk pedoman teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506 garis miring C garis miring Kep garis miring PP garis miring 2004 merinci indikator kemampuan pengenalan matematis sebagai berikut. Yang pertama itu mengajukan duga, yang kedua melakukan manipulasi matematika, yang ketiga menarik kesimpulan, menyusun bukti, dan memberikan alasan terhadap kebenaran solusi. Selanjutnya, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang kelima, memeriksa kesohihan suatu argumen. Yang keenam, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk memuat generalisasi. Di sini ada contoh kisi-kisi tes kemampuan pengenalan matematis sesuai dengan indikator-indikator yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu indikatornya mengajukan dugaan. Kita bisa lihat indikator soalnya bahwa di sini akan diketahui 3 panjang sisi segitiga langit. Lalu peserta didik mampu menjelaskan apakah besar sudut-sudut segitiga tersebut dapat dicari dengan melakukan dugaan-dugaan terkait soal yang disajikan. Yang kedua, tadi indikatornya itu melakukan manipulasi matematika. Contoh indikator soalnya, diketahui segi 4 A, B, C, D seperti tampak pada gambar. Lalu peserta didik mampu memanipulasi soal matematika dalam menentukan panjang AD dari segi 4 tersebut. Yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti atau memberikan alasan terhadap kebenaran solusi. Indikator soalnya diketahui bahwa aturan sinus, peserta didik harus mampu membuktikan aturan sinus tersebut apakah benar atau tidak. Selanjutnya, indikator selanjutnya itu ada menarik kesimpulan dari pernyataan. Nah, nanti di dalam soalnya itu ada sebuah pernyataan, lalu peserta didik harus mampu menjawab dari persoalan pada pernyataan tersebut dan akhirnya harus membuat kesimpulan hasil dari pertanyaan yang sudah tertera pada soal cerita. Yang kelima, memeriksa kesohihan suatu argumen. Jadi nanti tuh ada pernyataan, lalu peserta didik harus memeriksa apakah pernyataan tersebut benar atau tidak. Yang keenam, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Indikator soalnya itu diketahui lingkaran yang di dalamnya terdapat segi N beraturan. Peserta didik mampu menemukan pola atau sifat dari pengerjaan soal tersebut. Ya, materi selanjutnya ada self-efficacy. Self-efficacy merupakan penilaian seseorang terhadap kemampuannya dalam mengorganisir, mengontrol, dan melaksanakan serangkaian tingkah laku untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, self-efficacy ini memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi, prestasi, dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, perkembangan self-efficacy dapat menjadi komponen penting dalam mencapai kesuksesan pribadi maupun keprofesionalannya. Kemudian ada dimensi self-efficacy. Itu ada 3, ada magnitude, strength, dan generality. Yang pertama itu magnitude atau besaran. Ini menunjukkan seberapa besar individu percaya akan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Semakin tinggi magnitudenya, semakin besar juga keyakinan individu terhadap kemampuannya, begitupun sebaliknya. Kemudian ada strength atau kekuatan. Dimensi ini mengacu pada keteguhan atau keyakinan individu terhadap kemampuannya. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan tetap yakin meskipun menghadapi rintangan. Sementara individu dengan kekuatan yang rendah mungkin lebih rentan terhadap keraguan diri dan kegagalannya. Kemudian yang ketiga ada generality atau umum. Ini menunjukkan sejauh mana keyakinan individu dalam kemampuannya berlaku secara umum di berbagai situasi. Jika seseorang memiliki self-efficacy yang general, mereka cenderung memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan mereka, tidak hanya dalam area spesifik, tetapi juga dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, kita dapat memiliki gambaran yang lebih baik tentang bagaimana self-efficacy mempengaruhi perilaku individu dalam mencapai tujuan mereka dan mengatasi
tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada indikator dari self-efficacy, yaitu ada 5. Yang pertama, yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. Ini mengacu pada keyakinan individu bahwa mereka mampu menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Keyakinan ini juga merupakan fondasi atau motivasi dari kemauan untuk memulai dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Yang kedua, yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk menggerakkan diri mereka sendiri, bahkan dalam situasi yang menentang atau ketika motivasi eksternal itu kurang tersedia. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun. Ini menunjukkan bahwa individu percaya mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dan bekerja keras dalam menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah menyerah dan memiliki keyakinan atau ketekunan untuk terus berusaha. Kemudian yang keempat, yakin bahwa dirinya mampu menghadapi hambatan dan kesulitan. Ini berhubungan dengan keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan atau kesulitan yang mungkin timbul dalam perjalanan mereka mencapai tujuan. Kemudian mereka juga percaya bahwa mereka memiliki sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Yang terakhir yaitu yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan tugas dengan range luas atau sempit. Ini menunjuk pada individu percaya bahwa mereka dapat berhasil menyelesaikan berbagai jenis tugas, baik yang kompleks atau membutuhkan keterampilan yang luas. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa mereka dapat beradaptasi dan berhasil dalam berbagai konteks. Kemudian ada beberapa contoh pernyataan yang memuat indikator-indikator tadi. Indikator pertama itu contoh pernyataan positifnya, setiap tugas matematika yang diberikan pasti saya selesaikan. Kemudian pernyataan negatifnya, saya tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian indikator yang kedua itu contoh pernyataan positifnya, saya selalu memiliki ide untuk bisa mengerjakan tugas matematika. Kemudian contoh pernyataan negatifnya, saya malas mencari ide ketika ada tugas matematika. Kemudian untuk indikator yang ketiga itu contoh pernyataan positifnya, saya akan mempelajari materi matematika meskipun sulit. Contoh pernyataan negatifnya, saya merasa putus asa ketika memperoleh nilai matematika yang kurang bagus. Positifnya, saya yakin mampu menyelesaikan tugas yang sulit. Dan contoh pernyataan negatifnya, saya tidak yakin bisa menyelesaikan soal yang sulit. Untuk indikator yang terakhir itu contoh pernyataan positifnya, saya bisa menyelesaikan tugas presentasi matematika. Kemudian untuk pernyataan negatifnya, saya akan menyerah ketika mendapatkan tugas yang sulit. Nah, jadi secara keseluruhan, self-efficacy ini memainkan peran penting dalam motivasi, ketahanan, dan pencapaian tujuan individu. Keyakinan ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, umpan balik dari lingkungan, serta pengalaman atau pengamatan terhadap orang-orang di sekelilingnya yang telah berhasil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.